Tabe, Berimba Kareba. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Aurela Gea. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Operasi Satuan Tugas Madagoraya di Poso diperpanjang. Wali Kota kumpulkan ratusan juru parkir, cegah juru parkir liar. Aktivitas tambang di wilayah Palu menjadi salah satu pemicu bencana. Untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Poso, Polda Sulawesi Tengah kembali memperpanjang pelaksanaan Operasi Madagoraya. Operasi Madagoraya tahap 3 akan berlangsung selama 3 bulan ke depan, dimulai 1 Juli hingga 30 September 2024. Hal ini sesuai dengan surat telegram Kapolda Sulawesi Tengah nomor surat perintah garing 226 garing OPS titik 1.3 garing 2024 tanggal 29 Juni 2024 tentang pelaksanaan Satgas Madagoraya tahap 3. Operasi ini melibatkan 253 personil gabungan TNI dan Polri. Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah, Komisaris Besar Polisi, Joko Winartono, mengatakan Satgas Operasi Madagoraya akan fokus pada kegiatan preventif dan preemptif, yaitu dengan melakukan pencegahan tumbuh kembangnya paham radikalisme dan intoleransi di wilayah Sulawesi Tengah. Bahwasannya untuk Operasi Mandago tahap ketiga sudah dimulai kembali sesuai dengan surat perintah nomor 226 tertanggal 26 Juni 2024, Satgas Madagoraya tahap ketiga saat ini akan diperkuat oleh 253 personil, terdiri dari 238 personil Polri dan 15 personil dari TNI. Perpanjangan Operasi Madagoraya ini merupakan upaya Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Sulawesi Tengah. Dengan diperpanjangnya Operasi Madagoraya ini diharapkan dapat membantu dalam pencegahan tumbuh kembang paham radikalisme dan intoleran di wilayah Sulawesi Tengah. Masyarakat diharapkan dapat mendukung upaya Satgas Madagoraya dalam pencegahan paham radikalisme dan intoleransi di wilayah Kabupaten Poso, Kabupaten Touna, Kabupaten Parigi Motong, dan Kabupaten Sigi. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Kabupaten Poso. Penanganan juru parkir di Kota Palu hingga kini belum juga tuntas. Masih banyak dijumpai juru parkir liar yang kerap meresahkan warga. Pemerintah Kota Palu pun telah turun tangan dan berusaha menertibkan juru parkir liar yang ada di Kota Palu. Wali Kota Palu Hadianto Rashid mengumpulkan ratusan juru parkir Kamis pagi. Para jukir diarahkan dan diberikan sosialisasi terkait pengaturan perparkiran yang baik. Salah satunya pengaturan pemungutan retribusi parkir. Hasil retribusi parkir tersebut dibagi rata masing-masing 50%. Angka ini berubah dari sebelumnya 70% disetor untuk pendapatan asli daerah dan 30% untuk jukir sendiri. Selain soal retribusi, pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perhubungan juga akan mengatur tempat parkir hingga menempatkan satgas pengawas. Begitu pula pemberlakuan denda bagi pelaku usaha yang menggunakan bahu jalan sebagai tempat parkir. Para jukir juga akan mendapatkan jatah atribut beserta kartu pengenal serta karcis untuk menandakan statusnya sebagai jukir resmi. Jukir yang tak terdaftar akan dianggap sebagai jukir ilegal dan akan mendapatkan sanksi hingga pidana dari pemerintah terkait.
Hari ini adalah hari pendataan dan kita akan buka pendataan untuk jadi jukir itu sampai akhir minggu ini. Ya, setelah itu berarti semua jukir di Kota Palu nanti akan mendapatkan ID card. Ya. Nah, apa yang saya sampaikan tadi bahwa efektif dari amanah yang saya sampaikan dalam apel tadi itu efektifnya secara keseluruhan berjalan di bulan Agustus, ya, bulan Agustus. Nah, karena kan pemerintah harus menyiapkan ID card, kemudian mengatur tata ruang dan lain sebagainya, memastikan bahwa semuanya sudah ini clear, maka Agustus. Maka petugas-petugas parkir yang sudah memiliki ID card berarti mereka adalah resmi. Yang tidak menggunakan ID card berarti tidak resmi. Kebijakan itu sendiri baru akan efektif berlaku pada bulan Agustus mendatang. Kebijakan itu dibuat untuk mencegah terjadinya kebocoran hasil retribusi jatuh ke oknum-oknum tertentu. Selain itu juga untuk mengatur perparkiran di ibu kota provinsi yang selama ini dianggap masih semrawut. Anggota jukir resmi di Kota Palu hingga kini berjumlah 475 orang. Mereka tersebar di berbagai tempat dan sudah mendapatkan pengaturan terkait perparkiran. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Penyidik Kejaksaan Negeri Palu menyerahkan tersangka dan barang bukti atau tahap 2 dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat kesehatan perawatan kedokteran di Rumah Sakit Daerah tahun 2016 ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palu Kamis sore. Tersangka ditahan rutan kelas 2 Palu selama 20 hari ke depan mulai Kamis 4 Juli sampai dengan 23 Juli 2024. Adapun barang bukti diserahkan berupa dokumen-dokumen dan uang 70 juta rupiah telah dikembalikan oleh tersangka. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Palu, Junaidi, mengatakan hari ini dilakukan tahap 2 penyerahan tersangka Gunaidi pribadi, Direktur PT Farel Inti Prima, dan barang bukti dari penyidik ke JPU. Telah dilaksanakan tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke penuntut umum atas nama kemudian tersangka RS Madani tahun 2016 dari pengembangan kasus dari terdakwa dulu sebelumnya Dr. Isarawati sama Iswandi RSDD. Adapun tersangka yang tahap 2 pada hari ini yaitu Gunadin pribadi selaku Direktur PT Farel Inti Prima dengan jabatan selaku direktur tadi. Dan adapun barang bukti yaitu berupa dokumen-dokumen dan ada uang 70 juta sekian sudah dikembalikan yang telah dinikmati oleh tersangka. Penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut merupakan pengembangan kasus sebelumnya mantan Direktur Rumah Sakit Madani, Dr. Israwati, dan Iswandi Ilyas selaku Direktur PT Kamikawa Sukses Makmur telah divonis Pengadilan Negeri Kelas 1A PHI TPI Palu kini dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3 JO, Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kasus pengadaan alat kesehatan kedokteran Rumah Sakit Madani tersebut terjadi markup harga terhadap alat-alat kesehatan, yaitu berupa meja operasi, lampu operasi, mesin anestesi, elektrosurgery, pulse oximeter, autoclave, vital sign, sehingga merugikan keuangan negara sekira 1,4 miliar rupiah. Ikram Boya Oge melaporkan dari Palu.